Senja bayangan wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini menceritakan teror pocong penunggu pohon trembesi di sebuah desa. Kisah ini terjadi di tahun 1991 di Jawa Tengah. Apa yang membuat pocong ini menghantui warga desa setempat? Dan bagaimana sesepuh desa mengatasi hal ini? Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Nan hampa, oh purnama malam, berikan sinar adil. Pada suatu malam di Jawa Tengah 1991, Bagio terpaksa terbangun dari tidurnya karena suara batuk kering yang memekakkan telinganya. Seraya mengusap wajahnya, mata Bagio mengernyit, mengamati sekitar kamarnya, mencari-cari dari mana suara batuk itu berasal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Wah, mati saja Pak Mukri itu. Sakit kok nyusahin tetangganya aja. Geretu Bagio menuduh suara batuk itu adalah suara batuk dari Lek Mukri, tetangga sampingnya. Bagio pun mencoba kembali untuk tidur dengan menutupi kepalanya menggunakan bantal karena suara batuk itu masih saja mengganggu. Suara itu terdengar semakin menjadi-jadi dan membuat Bagio menjadi agak kesal. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela, arah yang ia yakini sebagai sumber terdekat dari suara batuk itu. Dengan perlahan, ia menyingkap tirai jendela kamarnya, memasang satu matanya untuk melihat keluar. Tapi hanya kegelapan yang ia lihat, meski suara batuk itu masih terdengar. Ia yang penasaran kini membuka tirai dengan sepenuhnya. Namun di sini, ia mulai agak bingung. Karena semakin ia cermati, ia rasa suara batuk itu bukan berasal dari rumah Lek Mukri. Ia tempelkan wajahnya di kaca jendela kamarnya untuk melihat lebih. Hingga beberapa saat kemudian, suara batuk itu pun mereda. "Ah, sembuhlah," ucap Bagio seraya berbalik arah menuju tempat tidurnya tanpa menutup tirai itu kembali. Namun, baru mungkin 2 langkah ia berjalan menuju tempat tidurnya. Tiba-tiba, ada suara ketukan di kaca jendelanya. Spontan, Bagio berbalik badan menghadap ke arah jendela. Dan di sini detak jantungnya pun seperti terhenti. Karena ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di balik jendela kamarnya itu. Dan ternyata dari dialah suara batuk itu berasal. Ya, sosok itu adalah pocong. Pemandangan mengerikan pun terlihat ketika pocong itu batuk memuncratkan darah membasahi kaca jendelanya. Matanya hitam legam, dengan wajahnya yang gosong. Bagio gemetar. Namun, ia tak bisa mengalihkan pandangannya, hingga ia yang ketakutan pun jatuh tak sadarkan diri. Singkat waktu, ia pun terbangun keesokan harinya di atas lantai kamarnya, karena sinar mentari yang mulai merangsek masuk ke kamarnya. Melihat tirai jendela yang masih terbuka, Bagio langsung bangkit dan menghampiri, mengusap-ngusap kaca jendelanya. Ia menghela nafas ketika noda darah yang semalam ia lihat kini tak ada. "Wah, ngimpi ki," ucapnya. Tapi seketika ia berpikir, kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa aku terbangun di lantai, bukan di atas kasur? Pikir Bagio. Hingga pikirannya itu pun teralihkan oleh suara sang ibu yang memanggilnya, menyuruh Bagio untuk segera sarapan dan berangkat ke ladang. "Iyo, Mak," sahut Bagio seraya beranjak keluar kamarnya, mencuci muka dan sarapan. Setelah selesai sarapan, Bagio pun bergegas pergi ke ladang, menyusul ayahnya yang sudah berangkat terlebih dahulu sehabis subuh tadi.
Ingatannya tentang kejadian semalam sudah hampir ia lupakan dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh Bejo, temannya yang juga hendak pergi ke ladang. Bagyo, panggil Bejo dari kejauhan sambil berlari mendekati Bagyo yang mulai melambatkan langkahnya. Ada apa sih Jo? Pagi-pagi udah teriak-teriak, ucap Bagyo kepada temannya itu sambil melempar senyum. Buset, semalam aku diliatin pocong, kata Bejo dengan tampang yang cukup meyakinkan. Alah, mimpi itu paling, kata Bagyo yang berlagak tak percaya dengan temannya itu. Beneran, aku nggak bohong. Apa karena kemarin kita minum di bawah pohon trembesi itu ya? Kan kata Lek Giman di situ ada pocongnya, kata Bejo dengan amat sangat serius. Bagyo sedikit tersentak. Ingatannya kembali lagi pada kejadian semalam. Begitu juga dengan ingatannya perihal mereka berdua yang pernah minum minuman keras di bawah pohon trembesi itu. Walau dalam hatinya mulai bergejolak, namun di sini Bagyo masih berlagak menampik hal itu. Hingga pembicaraan itu pun terhenti di sebuah persimpangan yang memisahkan mereka untuk pergi ke ladangnya masing-masing. Sesampainya di ladang, Bagyo tampak termenung memegang pacul. Mungkin karena mendengar cerita dari Bejo tadi, membuatnya menjadi kepikiran. Ah, luweh! Batin Bagyo yang kembali melanjutkan kegiatannya. Singkat cerita, sore pun menjelang. Bagyo dan ayahnya pun pulang. Mereka berjalan mengambil jalur yang berbeda. Tak seperti jalur yang tadi Bagyo lewati saat berangkat. Karena menurut ayahnya, ini adalah jalan terdekat. Meski harus melewati kuburan desa dan kebun bambu yang rimbun. Dengan santai, Bagyo dan ayahnya pun berjalan. Diiringi oleh binatang malam yang nampaknya sudah mulai terdengar di suasana sore itu. Mereka pun terus berjalan, hingga saat melewati kebun bambu. Entah mengapa, Bagyo mendadak gelisah. Hatinya menjadi tak tenang. Sepertinya, ia kepikiran dengan hal itu lagi. Bagyo yang tadi berjalan di belakang ayahnya pun kini mulai mempercepat langkahnya, hingga berada di samping ayahnya. Kenapa? Takut pasti kan? Kata ayah Bagyo dengan nada bercanda. Ah, enggak lah, enggak takut, jawab Bagyo dengan mulutnya yang menguncup. Sampai beberapa saat kemudian, sampailah mereka di ujung kebun bambu itu. Dan sekitar 50 meter setelahnya, terlihat ada saung yang berdiri di bawah pohon trembesi tua. Ya, itulah pohon yang dimaksud. Pohon di mana tempo hari Bejo, Bagyo dan beberapa kawannya minum-minum. Bagyo terus melangkah dengan rupa yang tak tenang. Namun, tiada henti, matanya selalu melirik ke arah pohon itu. Hingga ia tak sadar, sang ayah sudah tidak ada di sampingnya. Bagyo agak panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya. Namun, tak ada sahutan. Bahkan, sejauh pandangan matanya ke depan, ia tak melihat ayahnya yang harusnya berjalan tak jauh di depannya. Bagyo sedikit mempercepat langkahnya. Tapi ketika Bagyo merasa sudah jauh dari pohon itu, tiba-tiba Bagyo tersentak. Ia sedikit melambatkan langkahnya sambil mengamati benar tidaknya suara itu. Tapi nyatanya memang dia tidak salah dengar. Bagyo kini berlari tanpa ia berani menoleh ke belakang. Sementara suara batuk itu seperti terus membuntutinya. Bagyo terus berlari hingga akhirnya sampailah dia di rumahnya. Terlihat ayahnya yang sudah rapi mengenakan baju koko tengah duduk di ruang tamu menunggu azan maghrib. Bapak ki kok ninggal toh? Ucap Bagyo dengan nafasnya yang terengah-engah. Ninggal gimana? Lawang bapak kan sudah pulang dari tadi siang. Karena memang lagi agak pusing, jawab ayah Bagyo dengan santai. Seketika Bagyo tersentak, dan ia pun juga teringat
Memang benar, tadi siang ayahnya pamit kepadanya untuk pulang terlebih dahulu karena sedang tidak enak badan. Lantas, siapa tadi sore yang pulang bersama Bagio? Di sini, Bagio hanya terdiam kebingungan. Namun tampaknya, ia tak mau membahas hal ini lebih jauh. Ia pun berlalu, masuk ke dalam rumahnya, mandi dan berangkat ke masjid bersama ayahnya. Singkat waktu sepulangnya dari masjid, Bagio yang berada di kamarnya tampak gelisah. Pikirannya selalu tertuju dengan hal itu. Hatinya mulai gusar. Takut sesuatu itu akan mendatanginya lagi. Setelah sejenak berpikir, Bagio pun bangkit dari ranjangnya, mengambil senter dan berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi ke tempat temannya, Bejo. Ia pun mulai berjalan, menyusuri jalan desa yang masih minim penerangan itu, menuju rumah Bejo. Hampir sampai Bagio ke rumah temannya itu, mungkin sekitar 5-10 meter lagi. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat keramaian di rumah Bejo. Terdengar juga suara teriakan-teriakan dari rumahnya itu, yang sepertinya adalah suara dari Bejo. Ada apa dengan Bejo? Batin Bagio kala itu. Ia pun mulai mendekat hingga sampai di ambang pintu depan. Ternyata suasana memang cukup ramai. Ia yang penasaran mulai mendesak di kerumunan dan masuk. Dan di ruang tengah tampak Bejo temannya itu tengah terkapar sambil berteriak histeris. "Kesurupan setan terbesi kui," ucap salah satu seseorang di kerumunan itu. Tampak Pak Kaum sedang mencoba untuk mengendalikan Bejo. Hingga Bejo pun kini tak lagi berteriak. Ia terdiam, merebah dengan matanya yang melotot. "Anaknya datang, anaknya datang," ucap Bejo yang tampaknya masih kerasukan. Orang-orang di kerumunan itu pun mulai saling menoleh. Begitu juga dengan Bagio yang tak paham. Hingga akhirnya orang-orang pun sadar bahwa bocah yang dimaksud adalah Bagio. Mau tak mau, ia harus maju, mendekat ke Bejo yang kini sudah dalam keadaan duduk dipegangi oleh Pak Kaum dan beberapa warga. Tapi belum sempat Bejo yang kesurupan dan Bagio saling berinteraksi. Entah mengapa, Bejo tiba-tiba saja terhuyung lemas. Seakan sosok yang merasukinya tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya. Mungkin orang mengira semua sudah berakhir. Tapi ternyata tidak. Karena selang 1 hari kemudian, Bejo belum juga terbangun. Bagio mulai merasa tertekan hingga akhirnya ia mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang telah ia dan Bejo lakukan di sekitaran pohon trembesi itu. Bagio sangat yakin inilah penyebabnya sehingga ia terpaksa mengakui itu meski dengan resiko Bagio akan dimarahi orang tuanya. Bagio juga menceritakan perihal teror pocong yang belakangan ini ia alami. Benar saja, ia kena marah habis-habisan oleh orang tuanya, terutama sang ibu yang tanpa ampun langsung memukulinya dengan gagang sapu. "Oh, bocah kurang ajar. Bisa-bisanya kamu mabuk di situ. Kalau kualat gimana coba? Anak kok gak tobat-tobat," ucap ibunya sambil mengayunkan sapunya. Karena tampaknya ini bukan kali pertama si Bagio ketahuan minum minuman keras. Hingga perdebatan itu pun dilerai oleh sang ayah yang menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam kamarnya. "Sana-sana masuk kamar, terus sholat," ucap ayah Bagio. Bagio pun langsung mengambil wudhu dan masuk ke kamarnya dengan berlinang air mata. Bagio, anak paling kuat di desa, memang selalu menangis ketika melihat ibunya kecewa. Bagio pun sholat, dan setelah itu ia merebah sambil melamun menyesali kelakuannya itu. Tak selang beberapa lama, sang ibu masuk ke dalam kamarnya membawakan segelas teh hangat untuk Bagio. Bagio segera memasang muka lega ketika melihat ibunya sudah reda dengan kemarahannya. "Ini minumannya,"
kalau minum itu teh apa kopi. Diulangi sekali lagi, ibu siram air panas kepalamu. Ucap Ibu Bagio yang sebenarnya tentu tak sungguh-sungguh. Iyo mak, iyo. Jawab Bagio dengan kepalanya yang menunduk. Ibunya memang galak, tapi kegalakannya tentu dengan maksud yang baik. Setidaknya, Bagio kini sudah lega dengan kejujurannya. Singkat waktu, malam pun semakin larut. Mungkin semua orang di rumahnya sudah tidur. Tapi tidak dengan Bagio yang masih tampak gelisah bergonta-ganti posisi di atas tempat tidurnya. Entah apa yang ia rasakan. Yang jelas, ia merasa malam itu hawanya sangat panas. Sungguh, hawa yang tak wajar di daerahnya. Bagio yang tak tahan pun mulai keluar dari kamarnya, mengambil minum dan menghisap sebatang rokok di teras depan rumahnya. Tak ada yang ia pikirkan kecuali rasa gerah yang ia rasakan waktu itu. Angin pun mulai berhembus, menerjang tubuh Bagio yang perlahan mulai merasa nyaman. Seraya menyesap rokok, ia memandangi langit-langit terasnya itu. Dan di sini, lama-kelamaan, pikirannya mulai teringat kembali dengan hal itu. Ya, tentang pocong itu. Bagio terhentak. Tiba-tiba saja, semua bulu kuduknya berdiri. Ia pun segera kembali masuk ke rumahnya. Hihihi. Ucapnya seraya berjalan menuju kamarnya. Dengan tanpa perasaan apapun, Bagio masuk ke dalam kamarnya. Namun dengan muka pucat, ia keluar lagi. Karena ternyata ada sosok yang seperti tengah duduk di atas tempat tidurnya. Bagio takut, tapi ia tak begitu yakin dengan penglihatannya itu. Ia pun mulai memberanikan diri untuk masuk lagi ke kamarnya. Namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba suara khas itu terdengar lagi. Dengan gemetar, Bagio mulai memundurkan langkahnya. Selangkah demi selangkah dan berpikir untuk memberitahukan ini kepada orang tuanya. Namun, ketika ia berbalik badan dan hendak berjalan menuju kamar ayah dan ibunya, tiba-tiba sosok pocong kini berada di depannya, mengangguk-ngangguk sambil berbatuk-batuk. Pemandangan yang sangat tak lazim ini membuat Bagio ternganga. Terpaku, terdiam tak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk berteriak, namun ia benar-benar tak bisa. Matanya pun juga hanya tertuju dengan sosok itu, yang terus mengangguk dan terbatuk hingga Bagio melihat perlahan kain kafan yang menutupi tubuh pocong itu mulai terlepas. Dan kini bukan lagi pocong yang Bagio lihat, melainkan seorang wanita dengan wajah hitam dan rambut yang acak-acakan. Sosok itu kini menangis dan berjalan perlahan mendekati Bagio, yang rasanya sudah seperti mati berdiri. Kini, muka dari sosok itu benar-benar sudah di hadapannya. Menggeleng, mendesis dan menatap Bagio dengan tatapan kemarahan. "Melu aku!" kata sosok itu di depan muka Bagio. "Ampun, ampun, ampun!" teriak Bagio yang menjatuhkan dirinya ke lantai. Hingga teriakan itu pun membangunkan kedua orang tuanya. "Apa Tondul? Kenapa?" ucap ayah Bagio sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang ketakutan itu. "Ampun, ampun," kata Bagio yang tampaknya masih ketakutan. Hingga akhirnya ia pun menyadari kalau itu adalah orang tuanya. "Ada setan, Pak! Ada setan! Ada setan, Pak!" ucap Bagio ketakutan. "Mana? Gak ada apa-apa. Wes, masuk kamar," kata ayah Bagio sambil menuntun anaknya itu untuk masuk ke dalam kamar lagi. Namun di ambang pintu, langkah sang ayah terhenti bersama Bagio di sampingnya, yang kini nampak memalingkan pandangannya. Loh, lihat toh kandhani ngeyel loh," kata Bagio seraya berpaling. Ayah Bagio tampak mengernyitkan dahinya,
mencermati dari luar kamar sosok putih yang berdiri di kegelapan kamar anaknya itu. Sementara Bagio sudah berlari menuju kamar lain, meringkuk memeluk ibunya. Siapa itu? Teriak sang ayah dengan sedikit terbata. Sosok itu masih berdiri mematung tak bergeming. Ayah Bagio pun memberanikan diri untuk mendekat dan masuk. Diraihnya saklar lampu di samping gawang pintu, dan ayah Bagio pun kini hanya bisa berdiri menatap sosok yang kini terlihat jelas itu. Sosok pocong yang mengangguk-ngangguk dan terbatuk. Wajahnya hitam legam dengan satu mata yang tersingkap. Sesekali menatap ayah Bagio yang mulai memundurkan langkahnya. Hingga akhirnya ayah Bagio pun lari masuk ke kamarnya, ketakutan dan ikut meringkuk bersama anak dan istrinya dalam satu ranjang. Sungguh di luar nalar memang, tapi inilah yang terjadi saat itu. Hari pun berlalu, dan ternyata teror pocong dari pohon trembesi itu tak hanya dialami oleh Bagio ataupun Bejo, melainkan seluruh desa. Suara batuk-batuk itu ternyata sudah berkeliling desa, didengar oleh hampir semua penduduk desa. Dan setiap ada orang yang berani memeriksanya, dia akan dihadapkan kepada sosok pocong itu. Pocong yang diduga kuat adalah penunggu dari pohon trembesi di ujung desa. Dilihat dari terornya yang kini mulai tampak menyeluruh, bisa diartikan penyebabnya bukanlah dari Bagio dan Bejo yang tempo hari sempat menjadikan sekitaran pohon trembesi itu sebagai tempat minum minuman keras. Lantas, apa penyebabnya? Teror pocong trembesi kini menghantui seluruh desa. Setiap lewat tengah malam, suara batuk itu akan terdengar berkeliling ke setiap rumah warga, membangunkan orang-orang yang mungkin sudah terlelap. Sudah seminggu ini sehabis Isya, hampir tak ada lagi warga yang berani keluar. Tapi tidak untuk Lek Giman, yang dengan anehnya, ia seperti tertarik dengan fenomena ini. "Son, kita nanti malam harus ronda," ucap Lek Giman kepada Warson saat perbincangan di warung kopi milik Lek Giman sore itu. Gak Lekman, aku tidak aneh-aneh, aku takut loh," jawab Warson menolak ajakan Lek Giman. "Hah, Warson, dulu preman SMA ini takut," kata Lek Giman mengejek Warson. "Ini yang kita hadapi bukan maling Lek Giman, bukan manusia, tapi demit. Emang sampeyan mau bernasib kayak Bejo, gak bangun 3 hari?" jawab Warson dengan kesal. Lek Giman hanya tertawa mendengar itu, hingga percakapan pun berakhir. Singkat cerita, malam harinya, ternyata Lek Giman tak main-main. Ia nekat membuka warung kopinya sampai hampir tengah malam. Sekira pukul 11:30 malam, tampak Lek Giman tengah duduk di depan warung kopinya, lengkap dengan senter dan kelewang yang sudah siap berada di dekatnya. Wajah Lek Giman tampak gelisah, seakan menyembunyikan ketakutannya. "Setan anjing, gara-gara kamu, warungku jadi sepi nih," gerutu Lek Giman pelan. Suara pentas wayang dari radio menemani Lek Giman malam itu. Seraya mengisap rokok dan menyesap kopi, sesekali ia arahkan senter di kegelapan samping warungnya itu. "Wes, tak tunggu, ketemu ya ketemu," batin Lek Giman. Waktu pun berlalu. Mungkin sekira 1 jam kemudian, suasana mulai berubah menjadi membosankan. Lek Giman pun kini merebah di kursi panjang depan warungnya itu, sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Lek Giman mulai mengantuk dan perlahan matanya pun terpejam, meski telinganya masih sadar mendengarkan radionya. Namun, di saat Lek Giman mulai terlarut membayangkan pementasan wayang kulit yang ia dengarkan itu, tiba-tiba suara yang ia tunggu itu terdengar, memecah dan membaur di antara suara gamelan di radio yang berada di sampingnya. Mendengar itu, Lek Giman tentu langsung tersentak dan bangkit,
Ia yang semula mengantuk, kini tampak sadar dan tegang. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Suara itu terdengar semakin jelas. Lek Giman pun kini bangkit dan bersiap dengan senter dan kelewangnya. Menyoroti kegelapan di sekitarnya, dan ia pun kembali duduk untuk menata hati serta keberaniannya. Namun, baru beberapa detik saja pantatnya menempel di tempat duduk. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan yang memanggilnya. "Giman, wah Giman." Suaranya tidak keras, tapi juga tak pelan. "Wah Giman, Giman." Lek Giman tentu langsung bangkit dan berdiri lagi, menyorot ke sekeliling sambil berkata, "Siapa kamu? Kalau berani keluar, maumu gimana?" Ucap Lek Giman dengan sedikit terbata mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dan suara batuk itu muncul lagi, kini sepertinya benar-benar dekat, seakan menghentak di telinga Lek Giman. Dan ketika ia menoleh ke arah suara itu, apa yang diharapkan oleh Lek Giman pun terjadi. Sosok bungkusan putih kini duduk di bangku yang tadi diduduki oleh Lek Giman. Sosok pocong dengan ikatan kepalanya yang seperti sudah terlepas. Lek Giman yang sempat melihat, kini langsung memalingkan pandangannya. Nyatanya, ia tak seberani itu. Tapi Lek Giman yang merasa sudah kepalang tanggung pun kini mencoba untuk memberanikan dirinya. Ia mulai berdoa dalam hatinya, sambil mengacungkan kelewangnya dengan gemetar ke arah sosok pocong itu. Meski itu ia lakukan tanpa menatapnya. Lek Giman mencoba berbicara. Sudah, pergi. Jangan mengganggu desaku." Ucap Lek Giman. Mungkin hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari mulutnya. Kata makian yang sudah ia rangkai sedari sore tadi mendadak ciut dan lenyap dari pikiran Lek Giman. Sosok itu pun kini tertawa, mengikik parau serak dan lemah. Dengan suara perempuan, sosok itu pun menjawab, "Aku minta tumbal. Ada yang berak di tempat mandiku." Kata sosok itu yang kemudian hilang entah kemana. Hingga Lek Giman yang sadar sosok itu sudah tidak ada pun langsung berlari tunggang langgang, pulang ke rumahnya tanpa sempat menutup warungnya. "Bajingan!" teriak Lek Giman sambil berlari. Nalarnya begitu kacau saat itu. Hantu yang seumur hidupnya hanyalah dongeng belaka, kini benar-benar ia lihat. Sesampainya di rumah, dengan gelagapan, ia pun menceritakan apa yang tadi ia lihat kepada istrinya. Tangannya masih gemetar memegang gelas berisi air putih yang diberikan oleh istrinya. "Pocong terbesi minta tumbal, Dek," ucap Lek Giman dengan terbata. Sang istri masih menanggapi ucapan Lek Giman itu dengan tidak begitu serius. Sampai akhirnya, Lek Giman yang lemas pun kini mulai berebah di samping istrinya. Mungkin selang 1 atau 2 jam, sang istri nampak sudah tertidur. Sementara Lek Giman tentu masih terjaga setelah apa yang dilaluinya tadi. Baru kali ini, ia benar-benar merasa ketakutan. Kata-kata dari sosok pocong itu terus saja terngiang di telinganya dan pikirannya, membuat mata Lek Giman tak mungkin bisa terpejam. Singkat cerita, keesokan harinya, buru-buru Lek Giman pergi ke rumah Pak Jumali, kepala dusun sekaligus sesepuh dari desa ini. Lek Giman bercerita perihal pocong yang meminta tumbal itu kepada Pak Jumali, begitu juga dengan penyebabnya, yaitu ada seseorang di desa ini yang telah dengan sengaja buang air besar di mata air belik atau pemandian umum samping pohon terbesi itu, karena memang itulah satu-satunya tempat mandi di desa ini. "Hah? Minta tumbal lagi?" ucap Pak Jumali setelah mendengar cerita dari Lek Giman tersebut. "Hah? Lagi? Apa dulu juga pernah minta tumbal, Bah?" jawab Lek Giman keheranan. Jadi ternyata, menurut Pak Jumali, dahulu selang 1 generasi di atas Lek Giman,
penunggu dari pohon terbesi itu memang pernah meminta tumbal dengan sebab yang kurang lebih sama, yaitu ada seseorang yang mengotori mata air di samping pohon itu. Tapi untung, tak ada korban setelah tumbal itu ditukar dengan kepala kambing. "Ayo, kita ke Pak Kaum dan Mbah Gotro," ucap Pak Jumali menutup pembicaraan itu. Singkat cerita, Pak Jumali selaku kadus, Pak Kaum selaku ahli agama, dan Mbah Gotro, orang paling kejawen di desa itu bersama para warga berbodong-bodong menuju pohon terbesi itu. Untuk membuktikan perkataan Lek Giman tentang penyebab dari semua teror ini. Sesampainya di sana, tepatnya di depan mata air belik terbesi itu, Lek Juari selaku hansip desa langsung membuka penutup dari mata air itu. Karena memang, katanya sejak kejadian teror dahulu, mata air ini dilindungi dengan tembok semen di sisi yang melingkarinya, membentuk segi empat dan tutup seng di atasnya. Dan benar saja setelah dibuka, muncullah gumbalan-gumbalan kecil yang tak tenggelam, yang diduga kuat adalah kotoran manusia. Walah, memang manusia babi. Jadi aku kemarin mandi dan sikat gigi menggunakan air resapan tai, ucap salah satu warga setelah melihat itu semua. Lek Juari dengan risih mulai memunguti gumbalan-gumbalan kotoran itu hingga bersih. Walah, yang berak di sini saya doakan silitnya kebakar, ucap Lek Juari dengan keras sambil memunguti kotoran itu. Entah siapa orang iseng dan tolol yang dengan bodohnya buang air besar di situ. Padahal jelas-jelas dalam jarak 6-7 langkah saja, tempat khusus BAB juga sudah disediakan. Singkat cerita, duduk permasalahan pun kini sudah diketahui. Mbah Gotro sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan lembut pun kini melakukan mediasi yang menurut beliau berjalan cukup alot. Karena sosok pocong penunggu pohon terbesi itu terus saja ingin meminta nyawa seorang manusia. Mungkin kini kepala kambing tak cukup untuk menggantinya. Meskipun begitu, Mbah Gotro tetap harus berusaha. Karena menurut beliau, sesalah-salahnya manusia, nyawa bukanlah hal yang tepat untuk menebusnya. Meski itu adalah nyawa dari orang yang buang air besar di tempat itu. Hingga akhirnya, setelah proses negosiasi yang cukup alot, sosok penunggu belik terbesi itu pun mau memaafkan dengan tumbal kepala sapi. Dan mau tak mau, para warga pun dengan sukarela memberikan itu. Dan benar saja, setelah tumbal kepala sapi itu dikuburkan di dekat pohon terbesi itu, berangsur-angsur teror mulai hilang. Suara batuk-batuk yang meneror setiap malam dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini sudah tidak terdengar lagi. Menghilang perlahan bersama ketakutan seluruh warga desa. Namun, dari semua kejadian ini, ada satu misteri yang tak pernah terungkap. Bahkan, sampai sekarang saat cerita ini ditulis, misteri itu adalah siapa orang iseng yang melakukan itu. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.